Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsia Putra Bahari dengan NPM D1A017066, jurusan Kesejahteraan Sosial, Universitas Bengkulu. Video ini saya buat untuk tugas UTS, yaitu tugas meresum buku metode kuantitatif untuk analisis kebijakan dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Dosen pengajar Bapak Aris Munandar. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil resuman saya. Sudah kita ketahui, kebijakan bertujuan menentukan arah dan jalan pembangunan, sehingga memerlukan suatu sistem terpadu dan komprehensif dalam proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi. Analisis kebijakan merupakan ilmu terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi relevan dipakai dalam memecahkan persoalan kehidupan sehari-hari. Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan visualisasi sebagai serangkaian tahap yang paling bergantung diatur menurut urutan penyusunan agenda, formalisasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan satu, beberapa, atau seluruh tahapan dari proses pembuatan kebijakan yang bergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien. Arus utama dalam pembuatan kebijakan berjalan saat ini bisa disebut sebagai model linear, model rasional, atau common sense. Dalam pembuatannya, mengandalkan asal analisis rasional dan dianggap sebagai suatu yang objektif dan berimbang. Kebijakan disusun berdasarkan sejumlah langkah serial, dimulai dengan merumuskan isu dan masalah serta diakhiri dengan jumlah kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan biasanya urutan model linear dalam pembuatan kebijakan yaitu ada 6. 1. Mengenali dan merumuskan isu yang diperkirakan sebagai masalah. 2. Merumuskan segenap tindakan untuk menganalisis masalah atau gap. 3. Memberikan bobot terhadap alternatif tindakan dengan mengendalikan risiko hambatan yang mungkin terjadi. 4. Memilih tindakan sebagai kebijakan yang dianggap paling tepat. Kelima, pelaksanaan kebijakan. 6. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam model ini, diasumsikan pembuatan kebijakan bertindak rasional dalam mengikuti tahapan demi tahapan pelaksanaan pembuatan kebijakan dan dapat menggunakan seluruh informasi pelaksanaan pembuatan kebijakan yang diperlukan menetapkan keputusan-keputusannya. Apabila tidak dipecahkan melalui segenap tindakan yang telah ditetapkan, kesalahan biasanya tidak dialamatkan pada sisi kebijakan itu sendiri, melainkan pada pelaksanaannya. Kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan biasanya dialamatkan pada lemahnya political will terhadap anggaran, sumber daya manusia, serta manajemen. Baiklah, kita memasuki metode kuantitatif. Metode kuantitatif dan kualitatif merupakan dua pendekatan yang berkembang dalam riset ilmu sosial, termasuk kebijakan. Pendekatan kuantitatif pada umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan dibandingkan dengan metode kualitatif karena lebih terukur dan melibatkan penggunaan data seperti data numerik hingga dapat mengurangi subjek atau bersifat biasa. Pendekatan kuantitatif
dapat membedakan variabel secara lebih mudah, sehingga dapat dimodelkan dengan berbagai model statistik dan dapat membuang faktor-faktor yang tidak terkait dengan objek penelitian. Sebaliknya, pendekatan kualitatif cenderung subjektif, di mana pandangan penilai biasanya menjadi bagian dalam kesimpulan peneliti. Pendekatan kualitatif digunakan dalam situasi tidak jelas apa yang sesungguhnya dicari dalam suatu penelitian. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, di mana sudah dilakukan dan dicari dalam suatu penelitian. Sebuah penelitian yang dilakukan, fokus penelitian menjadi lebih jelas saat peneliti dilakukan. Perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dapat dilihat dari pengumpulan data dan analisis data. Pada model kualitatif, pengumpulan data biasanya tidak dilakukan secara random, tetapi dengan tujuan tertentu. Metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat suatu perihal yang sedang dikaji. Nah, sedangkan metode kualitatif cenderung meneliti fenomena dari rincian deskripsi dari suatu perihal. Kita masuk ke inti, yaitu 1. Paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi lebih merupakan proses perubahan yang mana eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi, perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini. Pada tingkat minimum, pembangunan keberlanjutan tidak boleh membahayakan sistem alam yang mendukung semua kehidupan di muka bumi. Pembangunan selalu memiliki implikasi ekonomi, sosial, dan politik. Pembangunan dapat dikatakan sebagai faktor dari tujuan sosial suatu masyarakat. Tujuan tersebut memiliki atribut dari apa yang ingin dicapai atau dimaksimalkan oleh masyarakat. Atribut tersebut mencakup kenaikan pendapatan per kapita, perbaikan kondisi gizi dan kesehatan, akses terhadap sumber daya, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan sebagainya. Sehingga konsep berkelanjutan dapat diartikan sebagai persyaratan umum di mana karakter faktor pembangunan tersebut tidak berkurang sejalan dengan waktu. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi. Sepakat ini sudah jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan 3 aspek sekaligus, yakni ekonomi, ekologi, dan sosial. Sejalannya dengan hal ini, upaya mengubah pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menjadi hal utama untuk mendukung upaya pelindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan sebagai persyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat generasi sekarang dan yang akan mendatang. Baiklah, untuk gambarnya kita lihat berikut. Nah, jadi kerangka tersebut suatu kegiatan pembangunan termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dan berbagai dimensinya dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut
secara ekologi, ekonomi, dan sosial bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan secara ekonomi, pendapatan per kapital, dan penggunaan sumber daya alam, serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekonomi, memelihara dan mendukung lingkungan, konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati. Sedangkan untuk sosial, masyarakat bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohensi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah agar segenap tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai. Baiklah, kita masuk ke bagian 2, yaitu konsepsi pengembangan wilayah. Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi signifikan karena kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis antara suatu wilayah itu berbeda. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian alam lingkungan di suatu wilayah tertentu. Di sini, konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografi, ekonomi, sosiologi, statistika, ilmu politik, ilmu lingkungan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pembangunan itu merupakan fenomena yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari tugas ringkasan saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.